Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, sore ini saya akan sharing kepada Anda. Sore ini saya akan berbagi tips bagaimana memasarkan catering Anda. Ya, catering khusus untuk makanan karyawan ke pabrik-pabrik atau ke perusahaan-perusahaan besar. Ya, kenapa sih kita harus memasarkan ke pabrik-pabrik atau ke perusahaan-perusahaan besar? Karena di sana banyak sekali karyawan dan sekali kita layani mereka maka jumlahnya bisa ratusan dan itu omset yang sangat besar. Ya, tetapi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menembus pabrik itu, bagaimana kita bisa melayani mereka dan bagaimana kita harus berhubungan dengan orang-orang yang menjadi decision maker dalam perusahaan itu. Ya, dan di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan catering yang tidak bisa menembus di sana, ya. Dan di sini saya akan sharing kepada Anda, saya akan berikan bagaimana tips menembus pangsa pasar itu dan dengan siapa kita harus berhubungan dan bagaimana caranya. Ya. Oke, Saudara, yang pertama adalah kalau kita mau menembus pasar pabrik atau makanan karyawan ke perusahaan-perusahaan besar, satu, kita harus membuat menu makanan dulu selama 1 bulan. Kita harus membuat menu makanan selama 1 bulan itu dan itu bervariatif. Artinya apa? Dalam 1 bulan itu kita harus membuat menu makanan yang berbeda-beda, yang mana itu yang diminati oleh konsumen. Ya, sehingga intinya adalah karyawan. Mereka akan bekerja keras. Mereka akan bekerja mulai pagi sampai sore. Ya, tentunya dia mau makanan yang tidak monoton, dan disitulah kita sebagai pengusaha catering kita harus paham, kita harus tahu bagaimana membuat menu yang menarik dan menu yang sesuai dengan lidah mereka. Ya, tentunya menu itu juga sesuai dengan budget perusahaan. Ya, nah kita buat dulu menunya. Ya, menunya itu apakah ada nasinya, ada main course-nya, kemudian ada makanan pendampingnya, ada sayurnya, ya, kemudian ada kondimennya, ya, sambal maupun kerupuk. Itu adalah satu paket yang harus disajikan pada makanan karyawan di pabrik, ya. Dan di situ kita harus membuat menu yang variatif selama 1 bulan. Oke, yang pertama. Yang kedua, setelah kita membuat menu, maka kita harus membuat proposal ke perusahaan-perusahaan. Proposal kerjasama itu yang harus kita kirimkan ke perusahaan-perusahaan atau ke pabrik-pabrik. Ya, Saudara, di kota ini, di Surabaya misalnya, itu lebih dari 150 bahkan sampai 500 pabrik. Di situ sebetulnya peluangnya. Ya, tinggal kita harus kirimkan proposal itu ke pabrik-pabrik tersebut. Ya, disitulah fungsi kita sebagai pengusaha, fungsi kita sebagai seorang sales, kita harus memasarkan mereka, menembus ke pabrik-pabrik itu. Yang pertama adalah kita kirimkan proposal itu ke pabrik-pabrik, ya, tentunya melalui security, tidak masalah. Melalui security kita titipkan saja ke security, kita bilangkan kepada mereka bahwa ini proposal yang ditujukan kepada HRD departemen, ya, orang-orang yang berhubungan dengan makanan karyawan. Oke, setelah itu kita tanyakan nama daripada HRD-nya, terus kemudian kita tanyakan nomor teleponnya kepada marketing, kepada security. Untuk apa? Untuk menelpon balik. Ya, artinya untuk memastikan proposal kita sudah diterima oleh mereka atau belum. Oke, nah selain itu, ya, kalau kita sudah mendapatkan nomor telepon, tujuan utama adalah membuat janji ketemu. Artinya apa? Setelah kita kirim proposal itu, tentunya kita sudah mendapatkan nomor telepon, kontak person yang berhubungan langsung dengan makanan karyawan, yang mengarrange makanan karyawan. Ya, setelah kita dapat semua, baru kita lakukan telemarketing. Kita telepon satu persatu untuk membuat janji. Memang sulit, ya, tetapi itu pun bisa dilakukan. Ya, sebagai contoh, kalau satu hari kita bisa kirim proposal 7 perusahaan, tentu dalam 1 bulan kita sudah bisa mengirim proposal lebih dari
150 perusahaan atau 150 pabrik. Nah, dari situ kita sudah punya database kontak personnya, bahkan nomor teleponnya. Dari situ kita lakukan telemarketing, ya, kita telepon, kita buat janji. Nah, setelah kita buat janji, ya, baru kita ajukan apa yang kita inginkan, bahwa kita mau mengajukan kerjasama untuk menyiapkan masakan karyawan. Tentunya sebelum disetujuin, kita ajukan untuk memberikan food testing untuk para manajemen yang di pabrik tersebut. Ya, tentu tidak banyak, mungkin 5 orang cukup. Ya, kalau mereka sudah menyetujui untuk mengundang kita untuk food testing, itu sudah 50% masuk ke perusahaan itu. Ya, tinggal bagaimana kita buktikan bahwa masakan kita enak, presentasi kita bagus, ketepatan waktu kita tepat sekali. Ya, nah, setelah kita datang ke sana, kita buat janji ketemu dan kita food testing, maka satu kunci, ya, satu kunci, kita harus pastikan bahwa harga kita sesuai dengan budget mereka, sesuai dengan budget perusahaan. Oke, yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa meyakinkan bahwa kita tepat waktu dalam mengirim makanan atau mengirimkan sebuah makanan, ya, atau menyiapkan makanan, ketepatan waktu. Dan yang ketiga, kebersihan makanan serta kualitas makanan kita pada saat food testing tadi. Ya, food testing itu menentukan sekali. Intinya 50% itu sudah bisa kerjasama. Tinggal kualitas makanan, kebersihan makanan, dan rasa dari makanan tersebut. Dan yang terakhir, sistem pembayaran. Saudara, saya kasih tahu kepada Anda, sistem pembayaran pada sebuah pabrik atau perusahaan-perusahaan besar biasanya adalah mereka membuat kontrak itu 2 minggu setelah invoice dikirim. Ya, artinya Anda harus menyiapkan persiapan itu 3 kali lipat dari modal Anda. Ya, tetapi aman, artinya pasti akan terbayar. Tinggal bagaimana Anda ya atau tidak. Tinggal kesepakatan itu yang bisa membuat diri kita menjadi deal. Ya, karena itu kalau Anda sudah siap ke sana, sudah masuk ke perusahaan atau ke pabrik-pabrik, maka Anda harus menyiapkan apa yang saya sarankan tadi. Ya, karena apa? Sistem pembayaran itu yang paling utama. Ya, selain harga, selain kualitas, selain ketepatan waktu, maka sistem pembayaran itu yang paling utama dalam sebuah perusahaan atau pabrik. Ya, Anda bisa lakukan itu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Ya, Anda tinggal lakukan apa yang saya sarankan. Kalau Anda terus melakukan itu, saya yakin Anda bisa berhasil menjadi seorang pengusaha makanan karyawan di sebuah pabrik. Terima kasih, sukses untuk Anda dan sukses bersama Dosen Senior Indonesia.